disampaikan juga oleh panitia sehingga kita bisa untuk memenuhi target-target apa saja yang memang diperlukan oleh panitia sebagai laporan gitu ya. Karena ini terkait juga dengan pemenuhan materi yang diharapkan semua siswa bisa paham tentang PLC gitu ya. Baik, mungkin nanti secara ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin belum mengerti oleh peserta dan juga mungkin nanti arahan-arahan yang akan disampaikan oleh seluruh narasumber dan juga dari panitia dari LSPP 2KGK. Baik, mungkin dari Pak Adi ada tanggapan Pak Adi? Mungkin dari tambahan seperti ini. Silakan Pak Adi. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Imam, Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, ya baik anak-anakku peserta pelatihan dan narasumber dan Pak Imam dari P2KPTK 2 Jakarta Pusat. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada anak-anakku sekalian yang sudah mengikuti dari hari pertama sampai hari ini, hari terakhir di pelatihan instalasi kontrol berbasis PLC. Ya, saya dan Pak Fuad sudah memberikan materi, ya, sesuai dengan klaster atau sesuai dengan unit kompetensi yang ada di klaster instalasi kontrol berbasis PLC, ya. Karena pelatihan ini, ya, pelatihan ini memang rujukannya atau patokannya adalah klaster dari 4 klaster KKN level 2 untuk teknik instalasi tenaga listrik, ya. Jadi ada klaster instalasi kontrol berbasis PLC. Nah, harapan saya walaupun pelatihan ini adalah pelatihan daring, semoga apa yang narasumber sampaikan itu dapat bermanfaat buat kalian, ya, buat kalian. Seperti itu. Saya rasa sementara itu dulu Pak Fuad, sebelum nanti kita review mengenai materi. Terima kasih Pak Fuad. Saya kembalikan ke Pak Fuad. Ya, Pak Fuad. Halo. Ya. Ya Pak Hadi. Ya lagi nonaktif tadi nih. Ya, anakku sekalian, tadi arahan oleh Pak Hadi mengenai beberapa review mengenai pelatihan kita yang kita mulai dari hari Senin, ya, Selasa, Rabu, dan Kamis, hari Jumat ini. Memang dengan 5 hari ini sangat kurang sekali sebenarnya ilmu yang memang perlu kita sampaikan, karena terkait juga dengan waktu yang diberikan oleh panitia dan juga harusnya kita melaksanakan praktik, ya. Namanya PLC itu kurang serp kalau nggak praktek, ya Pak Adi ya. Ya, itulah betul, yang memang bisa kita perhatikan. Tetapi secara garis besarnya mengenai teknis-teknis pemahaman dari PLC, dari bagaimana kita memanage program-programnya sampai dengan wiringnya atau konfigurasinya terhadap input dan output sudah dijelaskan kemarin. Mungkin ya namanya belajar daring ini pasti ada kekurangannya, pasti kurangannya banyak sekali dibandingkan kelebihan. Tapi bagaimana kita manage itu, karena media pembelajaran kita banyak sekali. Ya, kita bisa melihat tayangan-tayangan atau pembelajaran melalui media YouTube, ya. Sekarang banyak sekali. Kalian bisa belajar bagaimana sih cara memprogram PLC-nya. Yang terpenting adalah kami dari narasumber kemarin sudah memberikan suatu bahan, ya, berupa software untuk kalian bisa mematangkan pemahaman kalian tentang pembuatan ladder diagram, ya, baik dengan menggunakan program FruitSim, terusnya CX Programmer, satu lagi dengan EKTS, ya. Itu merupakan software-software yang kami gunakan sebagian ketika kami mengajar di sekolah gitu ya. Tetapi kalian juga bisa mengembangkan hal-hal tersebut dalam rangka mungkin ya menghilangkan kejenuhan atau keboringan selama kalian belajar di rumah. Langsung aja kalau memang punya perangkatnya dari laptop, sehingga kan bisa belajar secara mandiri. Terus terang aja nak, untuk materi PLC ini sangat berguna sekali, karena nanti kalau kalian ke jenjang pekerjaan, ini sangat besar sekali peluang pekerjaannya gitu loh ya. Karena kita lihat pemanfaatan tenaga teknologi khususnya penggunaan PLC di
industri-industri ini sangat berkembang pesat gitu ya. Kalau kalian masih menggunakan konvensional, ya mungkin kalian mungkin masih ada, cuman kalah ketertinggalan karena sekarang industri inginnya ada sistemnya otomatis ya, pengurangan tenaga kerja ya kan gitu, sistemnya robot. Karena aplikasi PLC ini merupakan dasarnya juga mungkin penerapannya adalah untuk sistem robotik yang memang digunakan di industri ya. Coba kalian bisa pahami bersama kalau kalian mengunjungi industri-industri khususnya skala-skala yang sangat besar seperti ya bagian packing atau apa semua menggunakan sistem PLC gitu ya. Tapi kita terus terang aja untuk tingkat SMK sebenarnya kita punya batasan-batasan, tapi kalian kalau ingin mempelajari lagi mungkin bisa kalau yang nanti bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi itu bisa juga untuk mempelajari, tapi dengan jurusan yang sama ya, khususnya di teknik instalasi di teknik listrik pasti ada ketemu dengan pelajaran PLC gitu ya. Tetapi pengembangan ini terus terang aja semua bisa mempelajari dengan baik kok ya, dengan melihat tayangan-tayangan yang memang ditayangkan dalam bukan kira-kira di nonaktifkan dulu Abian, dinonaktifkan dulu, Abian dinonaktifkan dulu ya. Baik, untuk anakku semua, jadi Bapak dengan Pak Hadi kemarin sudah memberikan bekal kalian ya berupa software, silakan pelajari bagaimana menggunakannya, bagaimana menginstalnya, itu merupakan proses pembelajaran mandiri buat kalian. Kalau kalian sudah berhasil dalam menginstal dalam suatu perangkat, itu merupakan ya suatu kemajuan gitu ya, sehingga nanti hal tersebut bisa kalian kembangkan dalam hal-hal pengembangan dalam proses pengendalian berbasis PLC gitu ya. Memang sekali lagi kurang afdol kalau kita belajar PLC tidak langsung dengan menggunakan alat, tapi bagaimana juga gitu ya, karena kita belum mendapatkan izin untuk bisa bertatap muka khususnya pelajaran praktek gitu ya, apalagi tanggal 14 PSBB lagi nih ya, PSBB awal lagi, sehingga dari sekolah mungkin belum bisa membuka lagi untuk bisa tatap muka gitu ya, mungkin bisa jalur masih jangka panjang lagi. Maka dari itu kami mohon juga dari kami selaku narasumber dan guru di sekolah juga ya berupaya ingin memberikan yang terbaik buat siswa-siswanya terkait dengan mata pelajaran praktek yang notabene adalah untuk perjalanan kejuruan ini harus mempunyai suatu skill. Nah, kalau kita belajar secara teori ya mungkin kita ya hanya kognitifnya aja, skillnya kita nggak tahu, sedangkan yang diukur adalah kompetensinya gitu ya, karena kompetensi tersebut merupakan hal yang memang dimiliki seseorang untuk bisa bekerja sesuai dengan bidangnya gitu ya. Ini yang memang harus kita lakukan bersama. Baik anakku sekalian, pada hari ini kita hanya mereview saja, ya mereview bagaimana setelah Bapak lihat ya, karena terus terang aja Bapak dan Pak Hadi akan memberikan laporan kepada pihak panitia terkait dengan hasil-hasil pekerjaan yang telah kalian laksanakan, baik pengerjaan tugas-tugas ya, ada 2 tugas yang harus diselesaikan, dan itu pun akan kami laporkan. Terusnya kegiatan post-test dan pre-test ya, pre-testnya sudah kemarin, sekarang post-testnya. Jadi kegiatan hari ini akan kita berikan tenggang waktu sampai dengan besok ya Pak Hadi ya. Ya. Jadi besok sehingga Bapak harap bisa dikerjakan dengan baik gitu loh. Dan kami akan melaporkan kepada pihak LSP, P2KPTK sebagai penyelenggara sehingga menjadi rujukan untuk pengeluaran sertifikat yang memang akan diberikan kepada peserta-peserta yang aktif dalam mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Jadi ini yang memang perlu kita persamakan persepsi, jangan nanti sekedar udah selesai nih tapi tidak melakukan kegiatan tugas-tugas juga sama gitu, percuma. Jadi tolong kalian bisa mungkin diskusikan dengan teman-temannya ya, sehingga kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas yang kami berikan. Sebenarnya itu hanya dasar-dasarnya saja sebenarnya ya, dasar-dasarnya sehingga nanti bisa diaplikasikan yang lebih baik lagi gitu kan ya. Jadi untuk tugas-tugas kami berikan toleransi sampai dengan hari Sabtu ya, hari Sabtu untuk diselesaikan. Baik, untuk sistem tugasnya mohon nanti kalau sudah ada di dalam bentuk foto kali ya. Kalau memang dalam bentuk dokumen lebih baik kalau kalian menggambar terusnya dalam menggunakan laptop dalam bentuk
Word mungkin bisa dikirim dalam bentuk file ya gitu kan ya. Kalau tidak dalam bentuk file ya bentuk foto ya. Dan untuk pembacaan atau untuk mengirim tugas dalam bentuk program kayaknya sulit dibaca nih. Bapak tadi melihat atau mengecek beberapa dalam bentuk ladder diagramnya dengan menggunakan langsung dari CX-nya, dari file CX ternyata ada yang tidak kebaca. Jadi mohon nanti direview lagi buat siswa-siswa peserta pelatihan untuk pengumpulan tugasnya mungkin dalam bentuk filenya file dokumen ya, atau bisa dengan Word, bisa dengan PDF atau dengan foto. Tapi kalau dari program langsung itu kayaknya tadi nggak kebaca ya. Kita nggak bisa mereview. Mungkin nanti saya coba cek lagi coba ya untuk lebih ini. Jadi mungkin dari beberapa tugas yang saya diberikan dan Pak Adi berikan, kita review lagi mungkin di kelas ya, mungkin di kelas ini paling masih banyak nih ya. Ya. Ya, jadi bisa dicek lah ya, bisa dicek sehingga kalian bisa mengerjakan, nggak bisa di-share. Ya, jadi Bapak harap kalian juga bisa untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memang telah diberikan, gitu ya. Mungkin ini Pak Adi tambahan, silakan Pak Adi. Mungkin dari Pak Imam juga bisa memberikan arahan, gitu. Silakan. Halo, Pak Adi, Pak Imam. Ya. Halo, assalamualaikum. Salam. Nah, ya, baik. Kami dari panitia sebetulnya tidak, ya, karena memang kami sebagai panitia, jadi cuma banyak yang harus diserahkan di sini, Pak. Jadi ada sekolah-sekolah mungkin nanti ini secara teknisnya aja untuk dapat sertifikat itu tentunya nanti yang Bapak berikan tugas ya dikumpulkan, berarti nanti baru kita akan mengeluarkan yang namanya sertifikat ya untuk adik-adik sekalian. Nah, untuk adik-adik nanti syaratnya itu maksudnya gini, syaratnya itu nanti harus ada surat dari sekolah, surat tugas tentunya ya yang dari sekolah untuk diserahkan ke P2KP32 nantinya ya. Jadi siapa aja siswanya nanti suratnya Pak Fuad, jadi ada beberapa sekolah mungkin nanti saya beritahu juga, ini kebetulan anak-anak kan ada di sini, jadi mohon surat tugasnya nanti dikumpulkan saja di sekolah termasuk berkasnya, berkas kalian ya. Jadi ada foto tuh 2x3 ya, kemudian sama kalau nggak salah sama surat tugasnya saja sebetulnya. Jadi foto ya dengan surat tugasnya saja nanti ya. Atau nanti juga bisa dengan ijazah yang kalian sudah dapati atau apa ya yang enak ya. Sertifikat atau apa ya. Jadi kan kita kan di sini akan membuat apa namanya sertifikat itu ada tanggal lahir dan segala macamnya. Jadi mohon nanti ya kalau memang sudah input dari awal. Bang, matiin dulu bang, itunya bang. Jadi untuk mendapatkan sertifikat nanti tentunya tugasnya sudah selesai dari Bapak Hadi sama Bapak Fuad, kemudian mengirim foto dan surat tugas ya, mengirim foto dan surat tugas nanti di kolektif aja satu sekolah, jadi nanti datang ke sini aja siapa gurunya atau siapanya ya. Jadi itu kemudian tolong semua yang ada di mana ya surat tugas terus foto, kemudian ada absen segala macam, nanti kita lihat lagi ke Google Classroom-nya. Kemudian ada angket juga sebetulnya dari adik-adik sekalian, angket yang harusnya diisi, tapi saya belum tahu apakah udah ada atau enggak ya. Jadi angket itu ya bagaimana tentang pelatihan ini ya, nanti kedepannya gimana gitu ya. Jadi pelatihan ini gimana dengan online ini tentunya masih banyak kekurangan yang ada. Jadi itu saja. Jadi tolong semua surat tugas, kemudian bukti-bukti seperti foto dan lain sebagainya nanti dikirim ke sini, tapi kolektif oleh sekolah yang bersangkutan. Ya nanti saya telepon guru-gurunya ya. Jadi itu aja mungkin dari saya Pak Fuad, karena tentunya tentang materi dan sebagainya kita
serahkan kepada Pak Fuad dan Pak Hadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, ada tanggapan Pak Adi? Ya, anakku sekalian, peserta pelatihan tadi disampaikan oleh Pak Imam terkait dengan persyaratan-persyaratan, karena memang ketika nanti LSP mengeluarkan sertifikat surat keterangan ya, surat keterangan mengikuti pelatihan, maka ada beberapa hal atau dokumen yang harus menjadi arsip sehingga nanti bisa dipantau dan bisa didokumentasikan bahwa memang benar siswa ini telah mengikuti pelatihan dengan persyaratan pertama adalah biodata. Biodata mungkin sudah mengisi dan juga nanti mungkin dari LSP akan menelpon pihak sekolah gitu kan dengan menyiapkan surat tugas gitu kan. Yang kedua itu pertama, jadi surat tugas, terusnya biodata beserta foto, terusnya nanti juga lampiran-lampiran yang terkait dengan pengumpulan tugas-tugas dari narasumber gitu kan ya, sehingga nanti ini akan menjadi dokumentasi oleh LSP ketika nanti mengeluarkan surat keterangan. Nah, surat keterangan ini adalah nanti berlaku untuk kalian di bulan Februari ya, ketika nanti ada uji sertifikasi dari LSP. Ini kan harus menyelesaikan 4 klaster ya kalau ingin mendapatkan sertifikat kompetensi. Maka ini merupakan salah satu bukti yang nanti bisa kalian lampirkan bahwa kalian pernah mengikuti pelatihan PLC, dan juga nanti bisa mengikuti ujian tentang kendali PLC. Nanti kalau nanti kalian ingin diuji PLC tapi kalian belum pernah mengikuti pelatihan, berarti tidak bisa gitulah ya. Karena itu merupakan salah satu buktinya ketika nanti ditanya oleh asesornya gitu. Nanti akan ditanya apakah pernah ikut pelatihan, mana buktinya. Berarti kalau kalian punya sertifikat atau surat keterangan pelatihan PLC, nah itu menjadi salah satu bukti tertulis yang memang harus dilampirkan di dalam berkas pengajuan atau berkas pelaksanaan uji sertifikasinya gitu ya. Karena nanti semuanya sekarang akan diuji oleh pihak LSP gitu ya, lembaga sertifikasi profesi, yang nanti akan kalian kalau lulus ya, dan juga karena kalau kompeten akan mendapatkan sertifikat kompetensi gitu loh ya. Jadi Bapak harap terus aja semua tugas-tugas dan juga materi-materi bisa dipelajari dan bisa dilaksanakan dengan baik ya. Terkait dengan tugas-tugas tadi saya sampaikan bahwa masih ada toleransi, akan Bapak tunggu sampai dengan hari Sabtu jam 23.59 kata Pak Adi itu ya. 23.59 berarti hari Minggu ya, hari Minggu kurang 1 menit ya. Tetap kita ini kan, karena terus aja Bapak akan memberikan laporan kepada pihak LSP-nya terkait dengan tugas-tugasnya ya, paling tidak hari Senin ya, hari Senin atau hari Selasa lah, karena harus dikoreksi dengan baik ya, sehingga kami memberikan penilaian-penilaiannya berdasarkan otentik ya, bukan asal-asalan, tetapi memang hasil murni pekerjaan kalian terkait dengan ini. Karena terus aja sangat sulit kami memberikan penilaian yang sifatnya adalah seperti daring begini. Kalau dengan tatap muka kita langsung bisa, atau praktek langsung kita bisa mengetahui kamu bisa atau tidak ya. Tapi untuk kompetensi yang kami harapkan kalian mengerti, untuk secara daring ini minimal kamu paham tentang kompetensi kognitifnya, pengetahuannya. Kami belum melihat dari kemampuan atau kompetensi dari untuk keterampilannya, skillnya gitu loh ya. Tapi dengan berhubung ini ya tetap aja mungkin ini menjadi acuan atau menjadi rujukan supaya kalian bisa memotivasi diri lagi untuk belajar lebih giat lagi gitu ya. Masih banyak terus terang aja aplikasi-aplikasi yang harus diterapkan dengan menggunakan PLC, sehingga pemahaman kita tentang logika yang terkait dengan pemrograman mungkin kita bisa lakukan dengan lebih baik lagi gitu kan ya. Mungkin hari ini kita review aja gitu kan. Apakah ada pertanyaan, maupun kita bergabung dengan Pak Hadi nih ya, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi-materi yang belum jelas mungkin bisa ditanyakan, tapi kalau tidak ya berarti kan bisa kita cukupkan. Mungkin hari ini kan kita hanya mereview aja, dan juga nanti akan ada penutupan dari panitia ya Pak Imam ya? Ya. Ya, penutupan bahwa telah dilaksanakan, karena waktu itu kan sudah dibuka oleh para iman. Nah, para iman tidak bisa hadir karena sedang berduka ya, sehingga mungkin nanti Pak Imam yang akan mewakili dari LSP atau panitia. Ya. Pak Adi, silakan Pak Adi, tambahan Pak Adi.
Baik, terima kasih Pak Imam, Pak Fuad. Ya, baik anak-anakku sekalian, saya cuma sedikit saja mereview ya dari 2 kali Google Meet yang saya lakukan atau bersama Pak Fuad lakukan, itu persentase kehadiran kalian ya hanya berapa persen ya. Contohnya dari kelas B, hari Rabu itu hanya 16 dari 25, seperti itu kan. Saya nggak tahu apakah tidak ada kuota atau bagaimana, ya saya tidak tahu. Lalu dari tugas terakhir, tugas yang pertama dari saya cek terakhir itu sekitar 15 12 atau 15 saya cek itu. Nah, saya belum cek lagi yang tugas dari Pak Fuad berikan nih di kelas B. Jadi seperti itu. Jadi yang belum mengerjakan tugas segeralah dikerjakan. Jangan sampai apa yang sudah kalian mulai itu menjadi sia-sia atau tidak kalian selesaikan, seperti itu ya. Jadi sia-sia seperti itu. Lalu yang sudah Pak Fuad juga sampaikan bahwa sebetulnya PLC itu pelajaran atau kompetensi yang tidak sulit, tidak susah ya. Jika kita sudah mampu menerjemahkan sebuah proyek ya, karena kalau PLC itu nanti yang akan diberi misalkan kita mendapat sebuah proyek yang diberi itu bukan sebuah gambar kerja, bukan sebuah gambar diagram kontrol atau diagram garis tunggal yang sudah jadi, tapi sebuah deskripsi ya, sebuah narasi, misalkan bla 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 bla. Nah, itu akan diterjemahkan menjadi sebuah diagram kontrol ya, diagram kontrol atau gambar kontrol yang misalkan bisa kita buat dulu entah di BlueSim atau kita buat manual atau di EKTS. Nah, baru nanti kita konversikan, kita ubah. Sebenarnya tidak mengubah ya, hanya mengganti simbol saja ya. Jika di BlueSim simbol push button on misalnya adalah A, maka di diagram ladder menjadi B. Hanya beda simbol saja, tapi fungsinya sama. Ya, seperti saya bilang, kalau saya mengistilahkan, kalau tadinya diagram kontrol garis tunggal, ya diagram kendali itu dia bentuknya vertikal, portrait, ya tinggal kita rotate, kita putar menjadi horizontal. Kalau tadinya dari atas ke bawah, ya inilah dari kiri ke kanan, ya. Dan hanya tinggal mengganti simbolnya saja. Karena kan kalau di diagram ladder, simbolnya NO, NC, ya seperti itu. Baik untuk penggunaan push button atau kontak NO/NC-nya itu simbolnya sama. Hanya alamatnya saja nanti yang berbeda. Jadi seperti itu. Nah, kemarin saya juga sudah berikan link untuk EKTS ya. Kalian tinggal dicoba lagi di rumah ya. Kalau BlueSim bebannya tidak bisa menggunakan motor, bebannya hanya menggunakan lampu ya, maka di EKTS kita bebannya bisa menggunakan lampu, bisa menggunakan motor listrik, dan itu real ya, real. Jika kalian sudah mahir di dalam menggunakan EKTS ya, maka untuk rangkaian konvensional juga pasti mahir, apalagi untuk rangkaian PLC itu sangat mahir ya. Kemarin juga saya sempat sedikit sisipkan tentang penggunaan HMI, tapi itu baru seujung kuku, nggak ada apa-apanya itu ya, baru seujung kuku. Satu semester pun kalau kita ngebahas HMI belum tentu cukup ya. Kemarin saya sempat sisipkan ya, itu penggunaan HMI ya, itu hanya seujung kuku saja ya. Jadi seperti itu. Jadi pesan saya kepada anak-anakku peserta pelatihan, jangan pernah merasa puas ya. Selalu hauslah akan ilmu ya. Ya, dimanapun, kapanpun kalian berada, teruslah belajar sampai nanti menutup mata.
Saya rasa itu aja Pak Fuad review dari saya. Terima kasih Pak Fuad. Baik. Baik, Pak Adi, terima kasih ya. Tadi sudah direview oleh Pak Adi, ya kan. Semua tinggal pelajari aja. Sebenarnya sudah kita kasih bekal-bekalnya berupa software-software yang kami gunakan dalam proses pengajaran, baik di sekolah-sekolah semua sama ya. Tinggal kalian kembangkan dan kalian pelajari. Jadi sekedar jangan nanti setelah pelatihan ini kalian hanya ya udahlah lewat aja, jangan begitu, tapi kembangkan. Dari mana untuk bisa mempelajarinya? Sekarang banyak tayangan YouTube ya kan, bisa dipelajari dari situ. Ya bagaimana ini menjadi bekal kalian, jangan kalian berpangku tangan aja selama pandemi di rumah hanya bengang-bengong yang nggak ada juntrungannya. Lebih baik kalian mengembangkan diri dengan mempelajari apalagi pelajaran yang baru ini setelah mengikuti pelatihan, mungkin sekedar masih kulitnya, tapi kalian bisa perdalam lagi ya, sehingga kalian bisa memahami lebih paham lagi terhadap pelatihan PLC ini baik di sekolah maupun di P2KPTK nanti ya. Karena ujung-ujungnya nanti kalian juga akan mendapat mungkin usulan untuk bisa melakukan pelatihan di P2KPTK gitu ya. Khususnya yang swasta-swasta, cuman yang nanti negeri mungkin bisa bergabung juga gitu kan ya. Tapi ininya kita masih belum tahu sampai kapan gitu kan. Ini harus menjadi pertimbangan buat kita juga. Mungkin ini review dari saya juga ya, sehingga tolonglah ya nanti kalau kalian mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan, diikuti dengan baik sehingga diambil intisari-intisari dan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kalian semua gitu kan ya. Sekali lagi mungkin sekali lagi Bapak menegaskan atau mengingatkan tugas-tugasnya segera dikumpulkan terkait dengan nanti pengeluaran sertifikat ya, sehingga untuk penambahan bekal kalian atau menambah hasanah sertifikat kalian ya ketika nanti kalian mencari pekerjaan ya, bahwa kalian pernah ikut pelatihan PLC atau apa, karena itu kan nggak mungkin kamu ngelamar kerja hanya dengan modal ijazah aja, kan nggak mungkin. Tapi dengan berbekal sertifikat pelatihan itu menjadi rujukan atau juga menjadi mungkin penilaian tersendiri dari pihak industri untuk penerima kalian gitu loh ya. Ini yang sangat penting sekali buat kita semua gitu kan ya. Mungkin ini yang Bapak sampaikan. Sekali lagi nanti ada post test ya, post test sudah paling lagi di Google Classroom masing-masing, jika kerjakan post test tersebut, karena pretestnya udah, sekarang post testnya Bapak mau melihat pemahaman kamu sebelum kamu melaksanakan pelatihan dan pemahaman kamu setelah mengikuti pelatihan bagaimana. Jangan nanti nilai yang sebelumnya tinggi ternyata pas selesai pelatihan nilainya malah rendah, harusnya kan malah tinggi. Jadi kan ya karena di awal lumayan tuh nilainya tinggi-tinggi, makanya jangan sampai nanti nilainya ketika post test kok malah turun gitu kan ya. Jadi inilah yang memang menjadi poin bersama supaya kalian perhatikan dengan baik gitu kan ya. Mungkin ini yang saya sampaikan, mungkin nggak terlalu lama, kita mungkin nanti langsung penutupan saja oleh Pak Imam dari panitia terkait dengan pelatihan PLC ini. Ya mungkin nanti ada arahan-arahan tersendiri mungkin dari Pak Imam gitu. Ya Pak Imam gitu Pak Imam ya. Langsung aja Pak Imam ya. Langsung baik, kita tutup aja. Mungkin kita nggak terlalu lama ya, karena terus terang aja. Di hari yang ketiga di hari yang pertama kita belajar hampir 2 jam ya Pak Adi ya. Yang gerbang logika itu ya 2 jam. Di hari yang kedua kita hanya materi aja, tayangan video kalian pelajari. Dan hari yang ketiga kita tatap muka lagi Google Meet. Di hari yang keempat kita tayangan lagi Google Meet lagi ya. Hari kelima ya ini Google Meet lagi. Ya mungkin kita ya memahami lah itulah ya. Tapi mudah-mudahan dengan pengorbanan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Amin. Gitu. Amin. Baik Pak Imam, mungkin untuk arahan terkait dengan penutupan dari acara hari ini. Terima kasih kepada dua narasumber. Hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita pelatihan. Terima kasih kepada Pak Fuad, Pak Hadi yang telah memberikan ilmunya tentang PLC ya. Jadi mudah-mudahan semua ilmunya dapat diserap oleh adik-adik sekalian. Jadi tolong adik-adik ya, dalam masa pandemi ini memang kita tidak bisa berbuat banyak ya, karena memang keadaannya yang demikian. Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini ya, pelatihan walaupun online, dengan pelatihan ini kalian dapat ilmu yang mungkin lebih dari yang lainnya ya, dari yang lainnya, dari teman-teman kamu yang ada di sekolah ya. Dan nanti insya Allah ya, kalau
Kalau memang kalian oke di dalam tugas, di dalam post-test, ya, kemudian tugasnya juga sudah dikumpulkan kepada Pak Fuad, kepada Pak Hadi, insya Allah kita akan mengeluarkan sertifikat dalam bentuk lembaran ya, kayak sertifikat, tapi ini adalah Surat keterangan ya. surat keterangan bahwa kalian telah mengikuti ini dengan baik ya, dengan baik. Pasti ada kelebihannya ya untuk mendapatkan ilmu ini gitu. Ya. Rasa itu aja. Demikian, mudah-mudahan yang kalian korbankan ya, walaupun pulsanya juga banyak yang dihabiskan, ya mudah-mudahan ini adalah berguna bagi kalian semua ya. Akhirul kalam, saya sebagai panitia di P2 KPTK 2 Jakarta Pusat, nanti kita akan berhubungan dengan guru-guru kalian semua tentang sertifikat, tentang bukti bahwa kamu mengikuti, nanti akan Bapak hubungi guru-guru kalian. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam atas tadi arahan-arahan yang sebagai penutup acara kita hari ini dari pelatihan PLC ini. Sekali lagi Bapak mengingatkan, berbagilah ilmu dengan teman-teman kalian yang mungkin belum bisa mengikuti ya contohnya misal kalian bagi-bagi software atau gimana kan gitu ya, bagi-bagi ilmu lah bagi teman-teman yang belum paham ya, siapa tahu menjadi bekal ladang amal kalian gitu ya, karena sekarang aja ilmu kita bagi-bagikan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman kalian juga gitu kan ya. Jadi ini yang mungkin saya sampaikan. Ada lagi Pak Adi yang sampaikan Pak Adi? Cukup Pak Fuad, cukup. Cukup ya? Ya cukup, karena tadi sudah juga oleh Pak Imam. Ya, baik, kalau tidak ada lagi, baik anak sekalian, di akhir pertemuan kita ini sekali lagi Bapak dari narasumber dan Pak Hadi dari sumber dan juga dari panitia dari LSP P2 KPTK mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian selama mengikuti pelatihan ini selama 5 hari yang lalu ya, dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat ini. Ya mudah-mudahan ya, memang tidak banyak ilmu yang memang kami belum bisa berikan kepada kalian semua, tapi mungkin ini dengan sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan menjadi bekal kalian untuk persiapan nanti ujian gitu ya, sehingga hal-hal yang mungkin kurang bisa kita nanti tambah-tambahilah, jangan sampai kurang benar gitu ya, tapi kalian sudah punya pemahaman yang awal lah dibandingkan teman-teman kalian. Dan juga Bapak mohon maaf jika ada tutur kata, perkataan gitu dan tingkah laku selama Bapak memberikan materi gitu kan ya dengan Pak Hadi ya, mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bertatap muka ya, bisa bertemu ya kan. Panggil saja atau tegur saja kami narasumber kalau memang ketemu gitu ya. Ya mungkin kalau dengan di daring ini mungkin bagaimana ya, Pak Fuad orangnya pendek atau tinggi gitu kan ya, gitu kan. Ya, cuma nanti tegur aja, oke Pak Fuad nih, coba nanti tegur Pak Fuad atau bukan gitu kan ya. Jadinya itulah ya, mungkin Bapak sampaikan sekali lagi, Bapak mohon maaf jika ada kurangan dan tutur kata yang memang disengaja dan tidak disengaja, namanya manusia khilaf ya, tapi tujuan kami adalah baik, ingin memberikan yang terbaik buat kalian semua. Apapun kami berikan tugas itu bukan kami untuk sekedar menyuruh, tapi itu merupakan bagian dari proses pelatihan yang memang untuk mengukur kemampuan kalian bagaimana setelah kalian diberikan ilmu supaya kalian bisa menambah ilmu pengetahuan tersebut gitu ya. Berarti tugas-tugas tersebut jangan ditinggalkan, tetapi tetap dikumpulkan dan dikerjakan. Ya, kalau dilihat doang nggak bakal selesai, tapi dikerjakan pasti selesai ya. Sekali lagi nanti kita akan ada evaluasi kalau terkait dengan setelah pelatihan ini kalian ingin mempertanyakan atau ingin berkomunikasi dengan kami persilakan gitu ya. Pak bagaimana gitu kan, ya siapa tahu bisa bantu. Dan juga ini yang nanti tentang hal-hal yang masih kurang mungkin nanti bisa kita tambah-tambahi. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita bisa betul tetap muka di kemudian hari, dan juga ilmu-ilmu yang Bapak ajarkan dengan Pak Hadi juga bisa bermanfaat buat kalian semua gitu ya. Baik, nah ada ditanyakan lagi nggak semuanya? Cukup? Bagi nomor WhatsApp-nya aja Pak, kalau nanti mau nanya-nanya buat masalah software aplikasinya Pak. Nah, siap. Nanti ya, nanti dikasihkan nanti dari Google Classroom kami sampaikan ya. Tapi jangan dibagikan ke mana-mana ya. Tapi buat kalian gitu ya.
Ya enggak lah, ya kita terbuka, kita guru selalu terbuka bagaimana open terhadap siswa. Ya selama siswa ya membutuhkan kami sebagai guru, ya kami akan memberikan yang terbaik buat siswa semua. Saya tahu bermanfaat buat kalian semua di kemudian hari kan gitu ya. Baik, ini yang mungkin kami sampaikan ya terkait dengan pelatihan kita selama 5 hari. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi gitu ya. Terima kasih Pak Adi, silakan. Pak Imam mungkin cukup Pak Fuad. Cukup ya. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi, ada pertanyaan, ada yang ditanyakan gitu, mumpung kita belum berakhir nih. Udah Pak, mungkin nanti via Japri aja kali Pak ya, biar enak Pak. Siap ya kan. Mungkin nanti kalau low respon atau respon lambat mungkin ya bermaafan, tapi mudah-mudahan bisa respon cepat ya. Fast respon ya mudah-mudahan. Iya Pak. Ya. Baik, mungkin terakhir kali marilah kita tutup kalau tidak ada pertanyaan. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Cukup ya. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Pak Fuad. Yo, makasih Adi. Oke, assalamualaikum. Salam buat para iman semuanya. Makasih Pak Fuad. Yo, sama-sama. Ya. Masih Pak. Salam.